Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwajihi thahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman kelas 7 yang insya Allah Allah lindungi, Allah berkahi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu meskipun secara tidak langsung. Yuk kita awali pembelajaran kali ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman kelas 7, di awal seperti biasa, Bapak akan menyapa teman-teman kelas 7 semuanya. Silahkan jawab. Teman-teman kelas 7, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, Alhamdulillah, terima kasih bagi yang sudah menjawabnya. Mari kita lanjutkan dengan sama-sama memahami dan berpikir kembali bahwa kita sebagai umat Islam sepatutnya kita sadar bahwa Allah itu ada. Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah itu selalu melindungi kita, dan Allah selalu memberikan apapun yang kita perlukan. Tinggal bagaimana caranya agar kita selalu sensitif dan mau untuk bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada satu kejadian yang sangat menarik. Kejadian tersebut ketika di perjalanan, ketika Bapak membawa sebuah kendaraan, ternyata di jalan tersebut di depan Bapak ada mobil yang tiba-tiba berhenti. Lantas Bapak pun langsung mengerem kendaraan Bapak dan bertanya, apa maksud dari kendaraan tersebut sampai-sampai kendaraan tersebut berhenti? Sampai Bapak seudon ya terhadap mobil tersebut, mengapa berhenti? Dan alhamdulillah Allah takdirkan di situ pula Allah memberikan jawaban. Ternyata setelah Bapak lihat di depan mobil tersebut yang berhenti, ada mobil lagi yang berhenti. Mobil tersebut berhenti karena mogok. Otomatis di belakangnya mobil itu berhenti juga, dan akhirnya Bapak berhenti. Nah, inti dari cerita ini adalah kita dalam melakukan segala aktivitas patut berhati-hati dan jauhkan dari rasa seudon. Barangkali apa yang kita alami ini belum tentu salah. Apa yang dilakukan orang lain itu belum tentu salah. Ada maksud dan tujuan. Mobil yang ada di depan kendaraan Bapak maksudnya adalah baik untuk menyelamatkan mobil yang ada di depannya. Maka dari itu yuk kita sama-sama untuk berhusnudzon terhadap apa yang terjadi. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang sama. Banyak sekali yang teman-teman rasakan, nikmat-nikmat yang Allah rasakan, nikmat-nikmat yang Allah rasakan yang ada pada diri teman-teman, dan teman-teman bersyukur atas apa yang Allah berikan ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman syukuri Allah tambahkan nikmatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesuai dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan Allah tambah nikmatnya. Tetapi jika kamu tidak mensyukuri apa yang menjadi nikmatku, kamu tidak mensyukuri nikmatku, maka ingat, awas, kata Allah sangat pedih. Jadi yuk kita sama-sama untuk mensyukuri apapun yang
telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syukur. Baik teman-teman yang Bapak banggakan, di pertemuan sebelumnya Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk mencatat, mempelajari, bahkan mengerjakan soal. Itu semuanya adalah tahapan-tahapan yang harus teman-teman lakukan. Karena kalau tidak seperti itu, Bapak pun tidak tahu harus bagaimana lagi untuk mensukseskan pembelajaran matematika ini. Pembelajaran matematika ini sungguh luar biasa, ilmunya sangat menantang ya bagi kita. Makanya Bapak meminta teman-teman untuk mempelajari, membaca, bahkan menulis. Nah, tujuan Bapak adalah agar teman-teman bisa sedikit mengetahui terlebih dahulu tentang materi tersebut, dan pada akhirnya Bapak yang akan menjelaskan. Jadi insya Allah ini sebuah rangkaian yang berkesinambungan ya, agar teman-teman paham, ada awalan, dan Bapak bisa dengan leluasa menjelaskan materi ini. Nah itulah, terima kasih bagi yang sudah mengerjakan semua tugas yang Bapak berikan. Terima kasih. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan ini bukan atas alasan malas, tidak mau mendengarkan instruksi, bahkan tidak niat. Hati-hati. Jika ada hal-hal yang demikian, maka yuk kita perbanyak istighfar. Ini adalah hal yang baik. Ini adalah hal yang baik dan yang harus kita tempuh. Maka dari itu, di pertemuan ini Bapak ingin teman-teman mensyukuri apa yang Allah berikan melalui akal. Karena melalui akal lah semuanya, dunia dan akhirat, bisa dicapai. Allah memberikan akal kepada manusia agar bisa berbuat banyak, khususnya berbuat apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah sukai. Insya Allah bila kita melakukan apapun yang Allah sukai, yang Allah ridhoi, insya Allah segala macam kemudahan akan kita dapatkan. Amin. Maka dari itu yuk kita manfaatkan akal kita, jangan sampai disia-siakan. Karena umur kita, jatah umur kita hanya satu kali saja. Jadi mohon untuk dimanfaatkan, hindari dari hal-hal yang dapat merugikan kita semuanya. Dan yang kedua, di pembelajaran ini Bapak ingin teman-teman memiliki karakter kerja keras. Karena untuk memahami pelajaran ini, memahami pelajaran matematika ini memerlukan kerja keras. Logis sekali bila sesuatu yang susah kita usahakan dengan maksimal, maka insya Allah akan tercapai. Sesuai dalam hadis Nabi, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah dia. Nah, dalam belajar pun sama, yuk kita belajar untuk bersungguh-sungguh agar apa yang kita inginkan agar bisa tercapai, terwujud. Ya, belajar matematika memang susah, tapi sesusah apapun matematika tetaplah matematika. Dia hanya temuan manusia. Kita semuanya bisa menaklukkan segala yang sulit, insya Allah. Terakhir, Bapak akan menjelaskan materi dengan bantuan tampilan yang berbeda. Insya Allah di tampilan tersebut Bapak akan ikut menjelaskan. Yuk kita sama-sama semangat, bersungguh-sungguh, dan maksimalkan akal kita untuk belajar matematika sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton sampai selesai. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang Bapak banggakan, kita masuk kepada bab 8, yaitu tentang garis dan sudut. Ada 4 bagian yang harus teman-teman ketahui, yaitu yang pertama sudut, yang kedua garis, yang ketiga hubungan sudut dan garis, dan yang keempat ruas garis. Namun ada hal yang lebih penting dari materi ini, yaitu kita semuanya harus paham bahwa semua ilmu yang ada di dunia dan juga di alam semesta hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tertuang dalam Quran surat At-Tolaq ayat 12. Harapan besar Bapak yaitu teman-teman bisa bersyukur atas apa yang teman-teman dapat, khususnya ilmu, dan mudah-mudahan mampu mengamalkannya. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya. Ingat, teman-teman harus menyimak video ini sampai selesai. Oke, subbab A yaitu tentang sudut. Nah, sudut ini dibagi menjadi 10 bagian. Yang bagian pertamanya adalah tentang pengertian. Untuk pengertian sudut sendiri, Bapak ambil salah satu definisinya, yaitu ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Seperti apakah penjelasannya? Boleh teman-teman lihat di slide. Ada sebuah gunting, ketika gunting itu terbuka maka terbentuklah sebuah sudut. Nah, di mana sudut ini memiliki komponen-komponennya, yaitu yang pertama adalah titik sudut, tanda panahnya silakan dilihat. Kaki sudut berarti yang sebelah kanan dan yang kiri pun sama. Dan daerah sudut yang ketiga itu antara daerah kaki sudut kanan dan kiri. Itu semuanya adalah daerah sudutnya, ya. Baik, kita masuk ke satuan sudut. Untuk satuan sudut sendiri memang dijelaskan lebih detail tentang asal muasalnya di jenjang pendidikan berikutnya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa 1 derajat ini sama dengan 60 menit atau 1 jam. Jika dinotasikan 1 derajat sama dengan 60 tanda petik 1 di atas. 1 menit sama dengan 1/60 derajat atau 1 tanda petik 1 di atas sama dengan 1/60 derajat, ya, dan seterusnya. Boleh teman-teman lihat bagaimana notasinya untuk derajat, menit, dan detik, ya. Untuk derajat berarti pangkat O di atas, untuk menit berarti tanda petik 1 di atas, untuk detik tanda petik 2 di atas, ya. Silakan dipelajari terus dan dilihat bukunya, ya. Mudah-mudahan bisa. Bagian yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan sudut, ya. Penjumlahan dan pengurangan sudut ini sama seperti halnya ketika teman-teman mengerjakan soal tentang waktu, ya. Oke, ingat-ingat kembali apa yang sudah teman-teman kerjakan ketika menyelesaikan soal tentang waktu. Di sini ada soal 13 derajat 52 menit ditambah 8 derajat 11 menit sama dengan titik. Oke, cara mengerjakannya mudah sekali. Boleh teman-teman lihat pada slide, ya, sebagai gambaran agar teman-teman ingat kembali, ya. Oke, soal yang kedua adalah tentang pengurangannya. 13 derajat 5 menit dikurangi 8 derajat 10 menit sama dengan titik. Nah, di sini Bapak akan persilahkan kepada kalian untuk mengerjakannya secara mandiri. Silahkan untuk mengerjakan, mudah-mudahan bisa, ya, insya Allah. Oke, kita masuk dulu ke bagian keempat. Menggambar dan memberi nama sudut. Oke, untuk menggambar sudut, teman-teman wajib memiliki
alat tambahan yaitu penggaris dan busur ya. Tidak bisa teman-teman menggambar sudut dengan menggunakan alat tulis saja, pensil atau ballpoint ya. Harus ada tambahan penggaris dan busur ya. Oke, ada catatan penting nih. Jangan sampai terbalik lagi ya. Mohon perhatikan, jika teman-teman menggunakan sudut searah jarum jam, maka gunakan skala busurnya yang bagian luar. Oke. Sebaliknya, jika berlawanan arah jarum jam penggunaan busurnya, maka teman-teman gunakan skala busur yang bagian dalamnya. Oke, ya. Dan untuk memberi nama sudut sendiri, ketika teman-teman membuat sebuah sudut, berapapun besarnya, dan silakan teman-teman untuk memberikannya notasi simbol besar sudut dan nama titik-titik sudutnya. Boleh teman-teman lihat pada halaman 267 di buku paket matematika kelas 7-nya masing-masing ya. Bagian kelima yaitu mengukur besar sudut dengan menggunakan busur derajat. Oke, dari kalimatnya saja sudah jelas. Untuk mengukur besar sudut maka teman-teman memerlukan busur derajat ya. Tidak bisa menggunakan penggaris, tidak bisa ya. Ini khusus. Nah, untuk busur derajatnya sendiri Bapak coba tampilkan apa saja sih yang ada pada busur derajat ini. Boleh teman-teman lihat, di situ ada pusat busur, alas busur, skala 0 busur, dan ukuran besar skala sudut ya. Mohon perhatikan ya. Oke. Yang selanjutnya adalah melukis sudut yang besarnya sama dengan sudut yang diketahui, atau lebih singkatnya adalah menduplikan sudut yang sudah dibuat. Kita perhatikan video yang ada pada slide ini. Bapak mengambilnya salah satu dari referensinya dari YouTube. Silahkan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menduplikasi sudut. Video sebelumnya itu membahas tentang membuat sudut atau melukis sudut dengan busur dan jangka. Kali ini kita akan belajar tentang membuat atau menduplikasi sudut. Misalkan kita membuat sebuah sudut bebas ya. Saya akan membuat sudut seperti ini. Saya tidak akan ukur besar sudutnya. Nah, ini ada sudut. Kita akan duplikasi sudut tersebut itu dengan menggunakan jangka. Bagaimana caranya? Pertama, kita buat garis. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita gunakan jangka. Nah, kita rentangkan jangkanya bebas. Kemudian titik pusatnya atau jarumnya kita simpan di titik pusat sudut yang awal yang akan nanti kita duplikat. Kemudian kita buat busur seperti itu. Nah, sama di garis yang dibuat tadi atau yang akan kita duplikasikan ke sini juga buat busur. Ingat, jangan dirubah tadi besar sudutnya atau besar jangkanya di sini. Ini jangan dirubah. Nah, setelah itu kita dapat perpotongan di sini. Nah, maka jarum disimpan di perpotongan garis dan busur. Kemudian ukur ini pensilnya tepat di
perpotongan garis yang satunya lagi, garis di sudut ini terhadap busur. Setelah itu kalau sudah pas, kita simpan di garis yang akan kita buat duplikatnya. Kemudian kita buat busurnya. Nah, ini kita dapat perpotongannya sini. Setelah itu kita garis. Nah, maka kita memperoleh atau mendapatkan duplikasi sudut. Kita ukur, buktikan benar atau tidak besar sudutnya sama. Kita perhatikan yang ini besar sudutnya, wah kebetulan sekali 30 derajat ya. Kita cek yang ini 30 derajat atau enggak. Nah, ini 30 derajat juga. Yang atas 30 derajat, yang bawah juga 30 derajat. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ketujuh yaitu membagi sudut menjadi sama besar. Jika teman-teman sudah membuat satu sudut dan diminta untuk membagi sudut tersebut menjadi sama besar, menjadi dua bagian yang sama besarnya, maka silahkan perhatikan contoh yang ada di slide ini. Langkah-langkahnya silahkan perhatikan, dan Bapak minta teman-teman untuk langsung mempraktekannya ya, agar lebih paham lagi. Oke, untuk melukis beberapa sudut, Bapak ambil salah satunya saja, dan di sini alhamdulillah sudah tersedia simulasi ya, bagaimana caranya untuk menggambar sudut 30 derajat ya. Silahkan diperhatikan. Setelah diperhatikan dan paham, maka Bapak minta teman-teman untuk langsung mempraktekannya agar terbiasa dan makin kuat pemahamannya ya. Insya Allah ini menjadi salah satu kerja keras kita untuk mendapatkan satu pemahaman yang baru ya. Tetap semangat. Bagian ke-9 yaitu jenis-jenis sudut ya. Untuk jenis-jenis sudut di sini ada 5. Sudut lancip, siku-siku, tumpul, berpelurus, dan sudut refleks ya. Dimana setiap sudut ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Jika lancip itu berarti kurang dari 90 derajat. Jika siku-siku berarti sama dengan 90 derajat. Yang tumpul itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan yang sudut lurus ini sama dengan 180 derajat. Dan yang kelima, sudut refleks itu besarnya mulai dari 180 derajat sampai dengan 360 derajat ya. Oke, bisa teman-teman perhatikan dari kelima jenis sudut ini. Silahkan langsung gambarkan atau kaitkan dengan satu benda. Misalkan yang lancip berarti kan kurang dari 90 menit, dan ini biasanya tajam ya. Benda-benda tajam berarti bisa pisau, bisa jarum ya, dan yang lainnya. Oke, untuk siku-siku itu di tempat dimana kita berada itu banyak sekali contohnya, misalnya kursi ya, dan yang lainnya, dan seterusnya ya. Oke, hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut ini ada 3. Sudut berpelurus atau bersuplemen. Yang kedua, sudut berpenyiku. Yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Baik, dari ketiga ini
Bapak akan coba ulas sedikit yang sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus ini boleh teman-teman lihat di gambar sudut berpelurus ini ada sebuah garis AB dengan titik pusat O dan dihubungkan dengan garis C. Maka terdapatlah dua buah sudut yang besarnya berbeda. Nah, jika sudut Y dan X ini dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan 180 derajat. Ya, Bapak ambil contoh, misalkan sudut Y sama dengan 120 derajat. Maka berapakah sudut X? Oke, mudah-mudahan bisa teman-teman tebak ya. Oke, itu sebagai contoh saja. Dan yang kedua, sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku ini, sudut yang dibentuk adalah besarnya 90 derajat. Nah, ketika sudut berpenyiku ini, sudut siku-siku ini dibagi dua dengan besaran sudutnya berbeda-beda antara sudut Y dan X, maka ketika ada soal diketahui sudut Y adalah 40 derajat, maka berapakah sudut X? Oke, kita harus tahu bahwa sudut berpenyiku ini sama dengan 90 derajat, maka ketika Y-nya 40 derajat, maka X-nya adalah 50 derajat. 40 tambah 50 sama dengan 90 derajat. Itu jika berbicara tentang sudut berpenyiku. Nah, yang ketiga, sudut bertolak belakang. Kalau teman-teman pernah ke stasiun kereta api, maka teman-teman akan melihat ya dua rel kereta api yang saling berpotongan. Dan ini adalah gambar dasar yang pada kehidupan sehari-harinya itu ada di rel kereta api ya, dua rel kereta api yang saling berpotongan. Baik, untuk sudut bertolak belakang ini yang sama besar sudutnya itu berseberangan. Bisa teman-teman lihat jika ini 1 dan 3 besar sudutnya sama, 2 dan 4 sudutnya besarnya sama. Baik, kita coba masuk ke subbab B tentang garis. Yang bagian pertama adalah pengertian garis lurus. Nah, sebelum masuk kepada pengertian garis lurus, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu apa pengertian dari garis tersebut. Nah, sebelum masuk ke garis lurus, kita harus tahu dulu apa itu garis. Kita tahu alpukat, tapi kita tidak tahu alpukat itu awalnya seperti apa. Kenapa dikasih nama alpukat? Sama seperti halnya dengan garis. Kita sering dengar garis, tapi untuk pengertiannya sendiri masih belum mengetahuinya. Maka pengertian garis sendiri adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Bentuk geometri ini adalah ilmu bangun ruang ya, ilmu ukur. Nanti ada di jenjang pendidikan berikutnya. Jadi garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak ya, atau lebih simpelnya kumpulan titik-titik yang dihubungkan, itulah garis ya.
Garis ini hanya memiliki satu dimensi saja ya teman-teman, yaitu dimensi panjang. Nah dari situ garis terdapat 3 bagian ya, yaitu yang pertama garis lurus, yang kedua garis lengkung datar, dan yang ketiga adalah garis lengkung ruang ya. Garis lengkung ruang itu garis lengkung yang terletak dalam ruangan. Oke, itu untuk pengertian garis lurus. Untuk kedudukan dua garis, oke, ada 4. Yang pertama adalah 2 garis sejajar. Bisa teman-teman lihat di slide, ada 2 garis, posisinya sejajar, maka itulah 2 garis sejajar. 2 garis berpotongan itu membentuk tanda silang, artinya satu garis memotong garis lainnya. Yang ketiga 2 garis berhimpitan. Nah, ada 2 garis tapi berhimpitan, seolah-olah itu satu garis, tapi ternyata itu adalah ada 2 garis. Nah yang terakhir adalah 2 garis bersilangan. Nah 2 garis bersilangan ini banyak sekali dipakai dalam materi-materi bangun ruang sisi datar ya, balok, kubus dan lain sebagainya. Oke, sifat-sifat garis sejajar. Nah, untuk sifat garis sejajar ini teman-teman harus tahu dulu apa itu aksioma ya. Jika mengobrolkan sifat, maka teman-teman tinggal memahami saja bahwa sifat-sifat garis sejajar ini sudah dibuktikan. Nah, istilah lainnya adalah aksioma. Apa itu aksioma? Aksioma adalah suatu pernyataan yang kebenarannya diterima tanpa perlu dibuktikan. Jadi tidak usah berpikir panjang, ini sudah dibuktikan ya. Nah, sifat yang pertama. Nah, boleh teman-teman lihat di kotak merah bagian atas, sifat-sifat garis sejajar itu, jika sebuah garis memotong salah satu dari kedua garis sejajar, maka itu ditandai dengan tanda panah yang tebal, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Oke, lihat kotak yang bawahnya. Jika sebuah garis sejajar dengan 2 buah garis, maka kedua garis itu sejajar satu sama lain ya. Oke, itu untuk sifat-sifat garis sejajar. Yang terakhir, garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal dan horizontal gampang sekali untuk baik teman-teman, kita masuk kepada subbab C, yaitu tentang hubungan antara garis dan sudut. Hubungan antara 2 garis dan sudut yang terbentuk merupakan materi yang mengulas tentang hubungan antara 2 garis yang berpotongan serta sudut yang terbentuk dari perpotongan 2 garis sejajar oleh sebuah garis. Nah, hubungan 2 garis dapat berupa perpotongan, sejajar, berhimpit, dan bersilangan. Sedangkan sudut yang terbentuk dari perpotongan 2 garis sejajar oleh sebuah garis dapat berupa sudut sehadap, bertolak belakang, sudut dalam berseberangan, luar berseberangan, sepihak dan luar sepihak ya. Baik, oleh karena itu sudut yang terbentuk dari perpotongan 2 garis dapat memungkinkan menghitung besar sudut lain jika diketahui besar suatu sudut ya. Agar lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di slide contoh sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap sudah Bapak
tandai mana yang merupakan sudut sehadap ya. Berarti sudut sehadap di sini garis M dan N dipotong oleh garis P dan terbentuklah 8 buah sudut, di mana ada beberapa sudut yang sama besarnya. Nah, untuk sudut sehadap ini yaitu sudut B2 dan A2. Selain itu juga ada yaitu B1 dan A1. Oke. Yang sudut dalam berseberangan ada di pinggirnya yang ditandai dengan warna biru. Oke, dalam berseberangan bisa teman-teman lihat yang dalam berseberangan adalah A4 dan B2 atau yang lainnya juga bisa, yaitu A3 dan B1 ya. Sambil disimak ya, sambil dilihat ini gambarnya biar teman-teman paham ya. Dan Bapak minta untuk semangat ya, semangat kerja keras ya, harus sungguh-sungguh. Kita lanjut. Yang ketiga, luar berseberangan. Untuk luar berseberangan ditandai dengan warna hijau ya. Oke, yang luar berseberangan berarti besar sudutnya yang A1 dan B3, atau yang lainnya boleh masih tetap luar berseberangan A2 dan B4 ya. Oke, yang keempat, sudut dalam sepihak. Ini gampang sekali, sudah ditandai dengan warna ungu ya. Sudut dalam sepihak, misal contohnya A4 dan B1. Contoh lainnya adalah A3 dan B2. Oke. Yang terakhir, sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak Bapak tandai dengan warna coklat ya. Oke, untuk luar sepihak berarti sudut A1 dengan sudut B4 atau sudut A2 dengan sudut B3. Oke, mudah-mudahan teman-teman kelas 7 bisa memahaminya ya. Baik, kita masuk kepada subbab D, yaitu ruas garis, di mana ruas garis ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah membagi ruas garis menjadi N bagian sama panjang. N di sini bisa jadi 2 bagian, 3 bagian, 4, 5 dan seterusnya. Yang kedua adalah menghitung panjang ruas garis jika diketahui perbandingannya. Baik, oke, kita masuk kepada yang bagian pertamanya, yaitu membagi ruas garis. Oke, contoh untuk membagi ruas garis menjadi misal 2 bagian sama panjang. Nah, di situ ada gambar ruas garis yang dibagi menjadi 2 bagian. Untuk langkah-langkahnya silahkan perhatikan dan boleh untuk praktekkan juga oleh teman-teman. Langkah yang pertama adalah buat garis horizontal dengan panjang sembarang, dan setelah itu berikan nama garis tersebut misalkan AB. Oke, setelah itu langkah keduanya adalah letakkan jangka pada salah satu ujung ruas garis ya. Sekali lagi, letakkan jangka pada salah satu ujung ruas garis, kemudian bentangkan sampai kira-kira lebih dari setengah garis tersebut ya. Lalu teman-teman buat lingkaran dengan pusat ujung ruas garis tersebut. Langkah yang ketiga,
jangan ubah bentangan jangka ya, jangan sampai diubah bentangan jangkanya ya, karena ini akan diulang kembali langkah-langkahnya. Letakkan jangka pada ujung ruas garis yang lainnya. Nah ini ya, dengan jari-jari yang sama buat lagi lingkaran dengan pusat ujung ruas garis tersebut ya. Kemudian tandai titik potongnya kedua lingkaran. Nah, maka dari itu setelah melakukan langkah tersebut, maka yang terakhir adalah hubungkan kedua titik hasil perpotongan kedua lingkaran. Lalu garis yang menghubungkan titik potong lingkaran akan memotong ruas garis yang akan dibagi satu titik. Nah, titik perpotongan tersebut membagi ruas garis tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Nah, kira-kira seperti itulah caranya untuk membagi ruas garis menjadi dua bagian sama panjang. Oke ya, mudah-mudahan paham. Sekali lagi, ini tidak hanya disimak saja, tapi Bapak minta agar teman-teman untuk mempraktekannya ya. Oke, kita masuk ke bagian kedua, menghitung panjang ruas garis jika diketahui perbandingannya. Contoh, di sini ada soal nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika garis PQ sama dengan 27 cm dan perbandingan antara garis PR dan garis RQ sama dengan 4:5, maka hitunglah panjang garis PR, yang kedua panjang garis RQ. Nah, untuk menyelesaikannya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat dengan materi perbandingan materi perbandingan. Nah, kita pakai cara kali silang. Untuk menyelesaikannya, silakan teman-teman lihat pada slide-nya caranya seperti apa, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan mungkin soal-soal yang ada pada buku paketnya jika sudah memahami. Alhamdulillah teman-teman, paparan yang Bapak sampaikan kepada kalian, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini bisa terserap ilmunya, bisa dipahami oleh kalian. Dan sekali lagi, ilmu apapun jika kita tidak niat untuk menggapainya, maka percuma, dia tidak akan sampai kepada kita ya. Dalam hadis tadi kan sudah jelas bahwa untuk mendapatkan sebuah cita-cita memerlukan perjuangan ya, memerlukan kesungguhan. Insya Allah bagi teman-teman yang sudah bersungguh-sungguh, Bapak yakin pemahamannya akan lebih meningkat ya. Dan bagi yang masih belum paham dan bukan karena alasan malas, tidak apa-apa, Bapak maklumi, ini bertahap saja ya. Bertahap saja, Bapak pun tidak akan menegur siapa saja yang tidak memahami materi ini ya. Yang Bapak inginkan adalah kalian maksimalkan akal kalian, belajar dengan sungguh-sungguh, fokus, mendengarkan instruksi, berniat, berdoa. Insya Allah lah itu semua jika teman-teman lakukan, insya Allah apapun bisa digapai. Terima kasih. Itulah materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tonton sampai selesai.